Halo, silahkan mampir ke studio desain saya. Yuk lihat gimana seorang desainer komunikasi visual seperti saya bekerja. Banyak orang berpikir kerjaan desainer itu melamun sepanjang hari dan tiba-tiba dapat ide cemerlang begitu aja. Banyak juga yang berpikir ngedesain itu gampang. Cuma gambar sebentar-sebentar juga jadi. Eits, semuanya salah besar. Saya bekerja melalui proses yang panjang. Seperti apa proses kerja saya? Ini dia langkah-langkahnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami brief. Apa sih brief itu? Brief adalah petunjuk yang berisi semua informasi terkait proyek. Kenapa penting buat memahami brief? Kayak kamu bangun rumah, nggak pakai blueprint, rumahnya sih mungkin jadi. Tapi hasilnya bisa nggak sesuai yang dimau. Bahkan mungkin butuh usaha yang besar banget buat ngerevisinya. Jadi sebelum mulai ngedesain, saya baca briefnya kata per kata berulang-ulang. Kalau ada istilah yang saya nggak ngerti, saya cari artinya. Kalau ada hal-hal yang masih membingungkan, saya diskusi sama teman atau atasan saya. Yang penting, saya paham apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, saya melakukan riset. Kamu masih ingat nggak tanggung jawab seorang desainer komunikasi visual? Yang pertama, merancang karya visual yang estetis. Yang kedua, menyampaikan cerita mengenai produk atau jasa ke audiens. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kita tahu cerita seperti apa yang relevan, visual seperti apa yang disukai audiens? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengadakan riset, walau hanya sederhana. Apa saja riset yang biasa saya lakukan? Ini dia. Waktu melakukan riset, yang selalu saya ingat yaitu selalu bertanya, kenapa? 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 Dan selalu menggali dengan pertanyaan kenapa. Semua hasil riset adalah bekal saya mencari ide. Nah, setelah punya bekal riset yang cukup, langkah ketiganya adalah mencari ide. Biasanya kita menyebutnya sebagai proses brainstorming. Baiknya brainstorming sih dilakukan bersama tim, tapi sendirian juga bisa. Waktu brainstorming nggak ada yang jaga image. Kalau punya ide, lontarin aja langsung. Urat malu kita harus putus. Gak ada ide yang ditolak karena ide yang kelihatannya konyol bisa jadi memicu lahirnya ide-ide keren. Kalau lagi cari ide, jangan cepat puas. Makin banyak ide biasanya makin unik. Kuncinya waktu nyari ide, saya selalu bertanya, what if? Gimana ya kalau kejadiannya begini? Gimana ya kalau bisa begini, gimana begini, gimana begitu, dan gimana terus yang ditanyain. Biasanya saya selalu menuangkan ide-ide ke dalam bentuk sketsa. Nggak mesti bagus, asal orang paham. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari referensi visual. Referensi visual adalah kumpulan gambar atau video yang menjadi panduan gaya desain karya kita. Sebelum mencari referensi visual, ada dua hal yang harus diperjelas. Yang pertama, apa sih mood-nya? Yang kedua, formatnya gimana? Contohnya,
Moodnya mau muda dan aktif, atau stabil dan serius. Formatnya fotografi, tipografi, ilustrasi, kombinasi semuanya, still aja, atau motion. Bukan cuma desainer pemula kok yang pakai referensi. Justru desainer-desainer keren sebelum ngedesain pasti ngumpulin referensi dulu. Kenapa sih kita butuh referensi visual? Kita bisa merancang sebuah visual karena kita pernah melihat dan menyimpannya dalam memori. Mengumpulkan referensi visual itu menuangkan apa yang kita bayangkan atau ingat dalam pikiran ke dalam bentuk nyata yang bisa dilihat. Dalam satu periode, saya nggak cuma ngerjain satu proyek. Nah, saya butuh referensi visual buat mengingat visual seperti apa yang diharapkan di tiap proyek. Selain itu, kalau kita kerja dalam tim dengan menggunakan referensi visual, semua orang punya pemahaman yang sama. Yang harus hati-hati adalah menggunakan referensi bukan berarti menjiplak loh. Kita mempelajari, memahami esensinya, dan menerapkan esensi itu ke karya desain kita. Jadi, nggak sekedar meniru apa yang kita lihat. Secara singkat, saya mengumpulkan banyak referensi, mempelajarinya, memahami esensinya, kombinasikan, dimodifikasi, dan diberikan makna baru di visual itu. Nah, ini nih contoh referensi visual. Ide dan tunnel sketsanya udah ada, referensi udah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah merancang rough layout. Rough layout itu desain yang belum jadi, tapi sudah memberikan gambaran desain final kita seperti apa. Dari banyak thumbnail sketsa, saya dan tim memilih beberapa yang terbaik. Menggunakan referensi visual, saya mengembangkan thumbnail sketsa menjadi rough layout. Ini contohnya dari sketsa, referensi visualnya, dan kemudian ini alternatif rough layout-nya. Nah, langkah terakhirnya adalah merancang desain final. Saya, tim, dan klien memilih rough layout untuk dikembangkan menjadi desain final. Saya mengerahkan seluruh skill desain untuk menghasilkan desain yang estetis dan bisa menyampaikan cerita yang tepat. Contohnya mulai dari sketsa, referensi visualnya, rough layout-nya, kemudian ini dia final desainnya. Sepanjang proses dari awal sampai akhir, saya menerima masukan dari teman satu tim, supervisor, klien, dan melakukan revisi berdasarkan masukan itu. Nah, itu dia proses kerja saya sebagai desainer komunikasi visual. Cukup panjang ya, tapi saya menikmati tiap prosesnya loh. Saya berharap kamu juga bisa menikmatinya seperti saya. Have fun!